Bapak Ibu teman-teman semua dimanapun berada, fakta membuktikan bahwa saya memang betul terjadi yang namanya penipuan lewat balik jeruji besi. Nih, kita lihat ya, sama-sama kita dengar bahwasanya Polda Lampung berhasil ungkap love scamming, penipuan love scamming itu dari balik jeruji. Teman-teman bisa lihat, bisa simak video ini. Saya putar sedikit, nanti teman-teman jadikan ini pembelajaran. Kabar mencengangkan datang dari kasus penipuan yang berhasil dibongkar tim gabungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Polda Lampung pada Senin siang. Petugas menangkap 137 narapidana dan 5 pegawai rutan Kota Bumi Lampung Utara yang bersekongkol melakukan penipuan bermodus love scamming atau penipuan berkedok cinta. Kejahatan itu terorganisir. Korban penipuan yang dikendalikan dari dalam rutan itu mencapai 1.987 orang perempuan dengan kerugian total korban mencapai 1,4 miliar rupiah. Modus tersangka menggunakan media sosial dengan akun palsu yang menyamar sebagai anggota TNI dan polisi untuk memperdaya calon korban. Setelah akrab berhubungan di media sosial, mereka mengajak korban melakukan adegan bercinta atau korban diminta melakukan adegan vulgar melalui sambungan telepon video atau mengirim foto intim. Setelah akrab berhubungan di media sosial, mereka mengajak korban melakukan adegan bercinta atau korban diminta melakukan adegan vulgar melalui sambungan telepon video atau mengirimkan foto intim. Rekaman dan foto intim itu yang dipakai tersangka untuk memeras korban untuk dimintai sejumlah uang. Tersangka mengancam akan menyebarkan video atau foto intim korban di media sosial jika korban tidak menuruti kemauan tersangka. Data jumlah korban chat kurang lebih 1.286 orang. Korban video call seks 671 orang. Korban yang sudah melakukan transfer 249 orang. Jadi mereka sudah punya peran masing-masing. Di masing-masing peran tadi ada yang menyiapkan akunnya, ada yang menyiapkan alat sarananya, ya, handphonenya, kemudian pakaian dan sebagainya itu tadi. Kemudian ada yang bagian operator yang langsung menelpon. Tentunya disampaikan Pak Menteri tadi, memang ada oknum yang terlibat, ya, sampai dengan hari ini berdasar hasil pemeriksaan kita dan konfirmasi dari para saksi-saksi yang kita BAP tadi, itu ada 5 orang dan saat ini masih proses pendalaman dari kita maupun dari Kanwil. Petugas menyelidiki aliran dana hasil penipuan itu. Para tersangka dari kalangan narapidana akan ditambah masa hukumannya sesuai pasal penipuan dan dicabut haknya mendapat remisi. Lalu untuk pegawai rutan yang terlibat terancam dihukum dan dipecat. Kalau memang ada pegawai saya yang terlibat, kalau misalnya Kanwilnya ikut sampai terlibat, ya proses saja. Nah ini kita minta supaya diungkap betul, tapi ternyata kan harus dari hasil pemeriksaan dari Polda ya, kepada para pelaku dari warga binaan pemasyarakatan yang ada, kemudian informasi yang kita peroleh seperti apa modus yang digunakan, kemudian barang bukti yang digunakan ini peroleh dari mana. Ini nanti sudah ada sih tanda-tanda dugaan pegawai yang terlibat. Ini nanti akan kita dalami secara internal, kemudian kita akan sinkronkan dengan hasil pemeriksaan dari Polda, yang nantinya hasilnya akan kita kembalikan ke Polda Lampung untuk kita proses. Kejahatan tersangka dari dalam penjara berjalan mulus karena bersekongkol dengan pegawai rutan. Mereka bisa memasukkan ponsel hingga seragam tentara dan polisi palsu untuk dipakai menipu korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Bapak Pangdam 2